wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, sebentar Bang. Baik, yang terhormat Bapak Syahrullah MPDI selaku dosen mata kuliah Fikih Manajerial, dan yang terhormat teman-teman kelas 4C yang saya banggakan. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Penggunaan Website untuk Syiar Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu median, yang merupakan bentuk jama dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara. Jika secara lebih spesifik, media itu dimaksud dengan alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, dan sebagainya. Sedangkan pengertian dakwah adalah suatu kegiatan sosialisasi Islam yang mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengikuti petunjuk, menyeru berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah melalui televisi, video, kaset, rekaman, majalah, dan surat kabar. Dalam zaman sekarang, media dakwah ini lebih ke website-website, misalnya kayak link Google atau link YouTube video gitu, jadi lebih kekinian gitu. Kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman juga ya. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dakwah menggunakan website. Nah, tadi di pengertian media dakwah itu banyak, ada seperti bisa melalui televisi, video, kaset, namun seiring berkembangnya zaman, majunya zaman, sehingga media ini lebih seringnya dituin sama anak-anak muda itu zaman online, itu website. Menurut data dari salah satu artikel menyebutkan bahwa orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan waktunya untuk menggunakan gadget selama 5,5 jam per hari atau 5,5 jam per hari. Waktu yang cukup lama jika dibandingkan dengan data minat membaca orang Indonesia yang sangat jauh sekali perbedaannya. Bahkan dalam komunikasi sehari-hari pun bisa dikatakan sekarang kita sudah menggunakan bahasa digital melalui chat, di sosial media, foto, video, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini bukan saatnya untuk menyalahkan perkembangan zaman atau dengan menyebarkan slogan-slogan anti-internet dan teknologi. Umat Islam justru harus beradaptasi dengan kondisi semacam ini dan menjadikan fenomena ini menjadi sarana dakwah dan ladang pahala. Nah, di sini ada manfaat dakwah menggunakan website. Pertama, itu sebagai media dakwah yang cepat dalam hitungan detik dan mudah untuk dibaca. Nah, ketika kita menyebarkan link atau sebuah video gitu, itu dalam hitungan detik udah bisa tersebar dan dilihat oleh ribuan orang. Ini makanya disebut media sebagai cepat, dalam hitungan detik bisa dilihat orang banyak. Kedua, itu memudahkan mencari rujukan ayat atau hadis berdasarkan topik yang akan dibahas. Nah, ini kita bisa coba di Google, ketika kita tulis satu modal kata itu, kita udah bisa mencari rujukan ayat atau Al-Quran dalam pembahasan Al-Quran ya, saking canggihnya. Yang ketiga itu mencari informasi tentang materi dakwah melalui search engine atau mesin pencari internet. Ini yang semisal Google tadi. Keempat, itu sebagai alat komunikasi yang murah, massal, dan cepat.
Kelima, sebagai media membangun citra majelis juru dakwah. Keenam itu media untuk mengontrol kesalahan umat. Maksudnya untuk melihat fenomena apa aja nih yang sekarang lagi booming-boomingnya. Nah, ini adalah penjelasan sebagai media untuk mengontrol kesalahan umat. Bukan untuk mencari-cari kesalahan, namun lebih untuk melihat kondisi apa aja yang terjadi di dunia nyatanya. Selanjutnya, macam-macam dakwah. Nah, dakwah di sini ada 6 macam. Sebenarnya banyak, cuma saya cuma menjelaskan 6. Pertama ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang konsentrasi dengan berbicara dengan mat'u secara tatap muka atau dengan sekelompok kecil dari manusia yang memiliki ciri-ciri dan sifat khusus. Maksudnya dakwah fardiyah ini misalnya nih kita kalau zaman sekarang kayak majelis-majelis kecil di musola gitu, biasa di situ ada satu ustadz yang menjelaskan kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang ingin mendengar ceramah beliau gitu kan. Kedua ada dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada manusia. Contohnya kayak khutbah Jumat, ada di situ penceramah dan ada seseorang itu yang bertujuan untuk menanamkan pengaruh Islam kepada manusia yang mendengarnya. Ketiga ada dakwah bilisan, yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain-lain. Ini dakwah ini biasanya yang lagi tren zaman sekarang ya, maksudnya karena pandemi juga, jadi nggak boleh orang untuk berkumpul sehingga pendakwah ini atau tim kreatifnya itu membuat metode baru, yaitu dakwah bilisan yang dengan merekam terus di-share ke website-website, ke link-link gitu untuk didengarkan. Jadi kita di rumah pun bisa, sambil kerja pun bisa mendengarkan dakwah tersebut. Yaitu selanjutnya dakwah bilhal, yaitu kegiatan dakwah yang mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal dengan action atau perbuatan nyata. Nah, ini dakwah melalui action, tindakan nyata. Jadi kita ada juga orang yang dia nggak perlu berkoar-koar, tapi dia dengan actionnya kita tuh bisa menerima, memberi contoh. Gitu. Selanjutnya, dakwah bitadwin adalah sebuah metode dakwah yang dilakukan melalui tulisan. Metode dakwah ini disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seruan yang hendak disampaikan. Nah, ini kita bisa lihat di Google. Misalnya kita mencari topik tentang husnuzon. Di situ banyak referensi-referensi dari ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang berdakwah melalui tulisan, yang mungkin ada ustadz yang suka dengan menulis sehingga dia menuliskan ceramah-ceramah atau hal-hal yang positif tentang Islam, hal-hal tentang Islam. Selanjutnya, dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Baik. Selanjutnya, pengertian strategi dakwah serta kelebihan berdakwah dengan menggunakan website. Ya. Strategi dakwah. Di sini kita bisa melihat ada dua kata. Ada dua kosakata, strategi dan dakwah. Strategi itu adalah rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan dakwah termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya ataupun kekuatan. Nah, strategi ini adalah metode sebelum dilakukannya dakwah ya. Nah, sehingga dari pengertian strategi bisa kita pahami bahwa strategi dakwah adalah perpaduan antara perencanaan atau planning, manajemen dakwah di dalam mencapai tujuan tersebut. Strategi dakwah harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara
teknik harus dilakukan dalam arti pendekatan yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, kelebihan berdakwah menggunakan website. Satu, itu jangkauan dakwahnya bisa lebih luas tanpa terhalang batas kultural dan geografis. Maksudnya, misalnya penceramah itu berada di kota luar kota Jakarta gitu. Jadi kita bisa melihat, jadi kita yang di sini di Pulau Jawa bisa melihat ceramah atau isi ceramah dari ustadz tersebut yang berceramah di luar Jawa gitu. Nggak harus kita di luar Jawa kita di Pulau Jawa harus melihat penceramaan hanya di Pulau Jawa saja gitu, tapi bisa menjangkau di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kedua, informasi atau pesan dakwah dapat disampaikan dengan cepat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan nih, pertamaan manfaat dakwah, informasi ini dapat sekali kita klik upload itu langsung beberapa menit kemudian bisa dilihat oleh ribuan orang. Ya, saking canggihnya dunia sekarang. Ketiga itu siapapun dapat mengakses internet, tidak terbatas pada umat Islam saja. Jadi ketika kita misalnya scroll IG atau Instagram atau Facebook, di situ kan kita nggak tahu ya yang main itu orang agama apa saja. Di situ bisa kita pastikan siapapun dapat mengakses internet, nggak harus umat Islam saja. Terakhir, itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa lihat ceramah tersebut, isi dakwah tersebut, gitu. Nggak mematokkan acara langsung. Karena kalau offline, itu kan kita dengar ceramah ketika kita datangi majelis tersebut. Namun kalau dakwah menggunakan website atau internet atau secara online, itu tidak terbatas, bisa kapan saja, gitu. Baik, selanjutnya mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Zahratul Aini. Gimana Saudara Chandra? Ini kita mau lanjut materi setelahnya atau mungkin diskusi dulu? Kalau info dari Saudara Adi sih beliau belum siap. Dia udah bergabung sih. Ya, cuman katanya masih ada urusan. Baik, kalau begitu langsung pertanyaannya saja, siapa? Barangkali teman. Baik, pemakalah kedua sudah ada ini pemakalahnya. Ada. Tadi sih kalau beliau dari catatannya katanya masih ada urusan sih, belum bisa. Masih ada urusan. Ini kita kuliah terakhir ya? Satu lagi, ke-14. Kan ke-13 kan? Ya, terakhir 14. Ke-13 ya? 14-nya UAS. Kalau nggak salah 15 itu offline, ke-16 baru UAS. 13. Ini udah ke-13 kan ya? Iya, Sat. Kan ada 16 pertemuan, Sat. Iya, nggak habis sebenarnya di 16. Jadi 6 ke-7-nya UTS. Ya. Ke-7-nya UTS. Ditambah 6 lagi berapa tuh? Tambah 6 lagi 13. 13. Ke-14-nya UAS. Gitu. Harus sudah habis pemakalahnya. Maaf Ustaz. Kalau ini kalau berujuk ke yang lain gitu ya, matkul lain yang kami pahami, jadi 6 pertemuan untuk sebelum UTS. Nanti di pertemuan 7 itu ada off class. Nah, Iya, ada off class, betul. Kalau diadakan off class-nya, kalau enggak dimasukkan ke UAS, karena memang tidak UTS. Ya, UTS. Gitu. Gitu. Nggak apa-apa, gitu. Ya. Kan off class-nya juga udah dikasih tugasnya, tapi kan belum pada ini juga. Tugas yang Ramadan kemarin gimana?
Sudah, Sat. Sudah lewat Gmail, Sat. Gmail antum. Sudah dikirim Gmail. Udah ya, udah masuk ya. Ya tugasnya udah. Ntar mau dibebanin tugas lagi kebanyakan, ntar malah itu bebannya kebanyakan. Sebaiknya jangan, Sat. Langsung aja, langsung berbicara. Ya udah, monggo silakan diskusi. Terus kira-kira bagaimana saat kelompok yang lain yang belum presentasi apa bagaimana, Sir? Ada berapa lagi? Kalau di situ sih 1, 2, 3, 4 kelompok lagi, Sir. Banyak juga ya. Iya, Sir. Iya, karena kan kita keterbatasan waktu juga. Ya nggak apa-apa, nanti dikolektif aja kalau misalnya itu. Ya. Ya, saya cuma menambahkan sedikit. Pemakalah ini harusnya bisa membedakan antara dakwah dengan tablik dulu gitu loh. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Kenapa nggak ada? Karena di Google juga jarang pembahasan itu, Ustaz. Jadi jangan dicari di Google, memang itunya gurunya Google kan enggak, itu kan bisa dilihat di buku. Iya. Jangan semuanya di Google. Cari di bukan itu, ntar ustadznya cuma 2, Ustadz Google, Ustadz Yahoo lagi. Ya kan? Banyak Ustadz. Karena harus lihat buku dulu gitu. Padahal kan kalau lihat konsep gitu kan, yang ada itu kan tabligh bukan dakwah. Karena tabligh itu salah satu sifat daripada sifat baginda Rasulullah SAW. Dari 4 sifat yang ada itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Iya. Ya. Nah, waktu dikatakan dalam Al-Quran wa ma'ana ilal balag gitu. Saya cuman nyampein doang gitu. Karena kalau antara tabligh dengan dakwah itu ada perbedaan esensial di situ. Antara tabligh dengan dakwah. Ya. Nanti baru tuh kembang di situ antara dakwah dengan tabligh. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang dakwah, itu cuman menyeru, mengajak. Selebihnya itu urusan Allah. Gitu. Karena runtutannya adalah hidayah. Kenapa masih hidayah? Anda lihat dong bagaimana baginda Rasulullah SAW berkeinginan agar pamannya bisa memeluk agama Islam. Tapi bisa apa enggak? Enggak. Enggak masuk kan? Sampai Allah tegur Nabi itu. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabka ilaika walakinallah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabka ilaika. Kamu tidak akan mampu memberikan hidayah termasuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinallah yahdi man yasha. Hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah pada seseorang yang Dia kehendaki. Gitu. Itu runtutannya panjang itu kalau kita bicara tentang dakwah dengan tabligh. Gitu. Karena konsep dakwah itu juga rentangannya cuman 3, bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, yang ketiga apa? Dalam ayat Al-Qur'an, jadilhum billati ya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Aslinya itu berkembang itu. Gitu. Disesuaikan dengan kondisi kekinian. Coba deh, ada yang mau mengungkapkan nggak tentang antara tabligh dengan dakwah itu sendiri? Gitu. Atau pertanyaan dulu deh dari teman-teman, silakan. Ada yang ditanyakan nggak? Saudari Monik. Oh, Saudara Chandra kayaknya ada senyum-senyum nih. Silakan disampaikan 5 pertanyaan, Chandra. 5 pertanyaan, Masya Allah.
Baik. Ada yang lain, jangan Mas itu lagi yang nanya-nanya itu lagi. Ya udah silakan yang lain dulu yang lain. Cari yang lain. Coba Pak, siapa? Banyak ini. Bentar, saya lihat ini. Saudara Agung, Saudara Ibnu Ubaidillah. Mana ini? Nuraini, ada Nuraini. Ada Nuraini. Ada, cuman belum nongol. Walah, ini ini semua ini. Mana ada Nuraini? Fatimah. Nggak ada juga. Dahria. Masih terkendala jaringan kayak gitu. Masih connect. Terkendala jaringan kayak connecting to audio. Siapa? Pak Ahmad, ada Pak Ahmad. Naga Kunadi. Sakit. Masih sakit? Belum ada kemajuan, Ustaz. Aduh. Sehat. Amin, Ustaz. Semangat. Ya Allah. Jangan sampai sakit. Bingung juga kalau kita bilang jangan sampai sakit. Lagi disayang sama Allah, tapi tetap sehat ya. Tetap semangat, pikirannya juga ya, berpikir positif. Itu. Munajah sama Allah, perbanyak sabar, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak baca Quran, ya. Kalau perlu Al-Quran itu dilafalkan lah dengan zahar. Iya, Ustaz. Gitu. Iya, ya. Sehat semuanya ya. Gitu. Ayo silakan, siapa? Salsabila? Ada Salsabila? Salsabila Syahrani. Salsabila Syahrani. Pada di off-kan nih. Nggak ada? Saudara Muhammad Ilyas, ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Muhammad Ilyas? Adil, Pak. Adil. Ngajar apa nih? Ngajar apa? Tugas kantornya apa nih? Kantornya perizinan, Pak. Hah? Perizinan alat kesehatan. Waduh, lagi makmur dong ya? Lagi banyak job. Lagi banyak job ini. Sampai lupa berdakwah ini Muhammad Ilyas. Dari kantor pusatnya, Ustaz. Kemenkes. Aduh. Ya, apalagi kan berkait dengan kesehatan. Kalau berkait dengan kesehatan kan ada nilai-nilai dakwah dalam nilai kesehatan itu sendiri. Gitu. Ya, tidak hanya nilai value saja, tapi nilai-nilai spiritualitas lah. Bisa nggak yang ditanyakan? Saya lihat. Saya tadi sih nyimak sedikit, Ustaz. Apa tuh? Kaitannya dengan dakwah ini. Oh. Iya. Iya, nangkep Ustaz. Ya, kaitannya dengan dakwah. Ya, saya bertanya aja, Ustaz ya. Ya, silakan. Silahkan, Bang Ilyas. Pertanyaan saya tentang zaman sekarang itu, Ustaz. Kenapa gitu ya? Maksudnya kenapa umat Islam itu gitu kan, umat Islam ini sekarang banyak yang banyak cobaan gitu, dakwah tidak boleh langsung mengajar memberikan ilmu agama cuman hanya beberapa jam saja gitu kan, masjid ditutup. Nah, proyek Ustadz jadi terpendam ya. Iya.
Padahal kalau dari segi medis sih bisa gitu, maksudnya bisa asalkan mengikuti protokol kesehatan gitu. Yang kita khawatirkan kan emang sih makhluk itu emang ada gitu kan, yang namanya si virus itu gitu. Sekarang lebih sadis lagi, bukan kita menakutkan, karena pada saat orang kena gitu, pada saat orang kena itu napasnya udah, penyakitnya udah Senin Kemis gitu. Sekarang dengan varian yang baru ini, kalau kena gitu kan katanya udah Senin Kemis gitu. Bingung juga gitu, maksudnya apakah ini termasuk ujian gitu, Ustaz? Padahal kan kalau kita pikirin, kalau kita milih makanan kan pengennya toppingnya yang bagus, sama variannya yang bagus kan, gitu kan. Nah begitu, makanya saya juga bingung apakah ini ujian gitu, maksudnya sampai ditutup-tutupin gitu. Sedangkan kalau secara medis sih, kalau dikaji itu bisa gitu, maksudnya yang penting masyarakatnya nurut gitu kan, nggak ini gitu. Itu yang saya nggak jadi pikir, kenapa antara medis dan dakwah ini bisa bertolak belakang gitu. Sedangkan pada zaman dahulu para sahabat-sahabat atau seperti Ibnu Sina gitu kan, pada saat di kitab Konunya itu, pada saat terjadi wabah, beliau bisa mengatasi gitu. Oke, iya. Akhirnya keluar juga tuh ente pertanyaan-pertanyaan sampai bawa Ibnu Sina kalah tuh. Ya, Ibnu Sina kan bilang apa Sina itu kan bahwa al-wahmu nisful marad itu, al-wahmu nisful marad, bahwa kecemasan itu, kegalauan itu setengah daripada penyakit. Wasabru nisfus sihah, dan kesabaran itu adalah sebagian daripada kesehatan. Itu. Ya. Ya udah, monggo silakan pemakalah. Bisa dipahami ini pertanyaannya? Baik, Ustaz. Ya, oke. Satu lagi, silakan. Ya Pak, kamu mau tunjuk yang putri apa yang putra? Silakan. Yang putri deh. Silakan ditunjuk saudari Zahratul Aini. Tunjuk aja nggak apa-apa. Bisa takut. Ya, silakan Zahra. Silahkan Nur Aini mungkin mau bertanya. Ada dendam apa katanya? Alhamdulillah aktif ya. Silakan Nur Aini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya perbedaan tablik sama dakwah. Mungkin Aini bisa menjelaskan. Perbedaan antara tablik dengan dakwah. Yang lebih jelas gitu. Oh ya. Penjelasan. Ya, kasih. Itu kayak tadi pertanyaan Ustaz. Itu tadi pertanyaan Mas, nggak apa-apa. Ya, udah nggak apa-apa. Padahal tambahin lagi tuh, mana yang lebih esensial antara tablik dengan dakwah. Gitu. Dan kenapa? Itu kan banyak. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Itu berapa pertanyaan. Ya udah, silakan. Nanti bisa dibantu dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin saya sedikit menjawab pertanyaannya Nur Aini ya. Kalau tablik itu menurut dari bahasa Arab gitu artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah itu artinya menyampaikan perintah dan larangan Allah gitu. Menyeru, menyampaikan kalau ini itu salah, kalau ini itu benar. Gitu. Apa yang sesuai dengan tuntunan Allah tuh yang mana yang benarnya gitu. Punya menyampaikan. Kalau dakwah itu dia mengajak atau menyeru. Misalnya kayak mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Mengajak kalau seperti kayak kita mengajak teman gitu, ayo ke sana yuk, ke sana gitu. Itu dakwah. Kalau tablik itu menyampaikan gitu. Bisa dipahami ini? Dua perbedaan ini? Iya, bisa.
Iya. Kasih. Kalau itu tablik dan dakwah secara maknanya. Nggak dikasih contoh yang mana tablik, yang mana dakwah. Contohnya. Ya, contoh. Contohnya seperti. Udah, kalau contohnya nggak usah bawa seperti, nggak usah bawa misal. Contoh. Langsung. Dan contohnya seperti misalnya kayak di ini, misalnya kan kalau kita keluar ada plang ini, plang itu an-nazafatu minal iman, atau salatul jamaatu afdal min salatil fardhi, itu ditempel di ke dekat-dekat masjid atau apa, itu namanya tablik an-nurani. Kan kalau kita memberitahu kalau keutamaan sholat jamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian, nah gitu, itu namanya tablik. Nah, kalau dakwah itu misalnya ada sekumpulan anak muda, terus kita memberitahu, udah waktunya, udah azan tuh, udah saatnya kita sholat. Nah itu, ayo ke masjid sama-sama, itu namanya dakwah. Tuh. Bisa dipahami nggak ini? Teman-teman udah memanai dakwah sama tablik? Udah bisa membedakan teman-teman? Atau misalnya di apa namanya, biasa kalau misalnya kalau zaman sekarang tuh poster itu misalnya perempuan yang baik itu yang berpakaian menutupi aurat atau enggak menjaga lisannya, itu menuliskannya melalui poster-poster lalu di-share di story, itu namanya tablik. Tapi kalau misalnya ada seruan untuk ayo teman-teman puasa sunnah Senin Kamis, atau enggak mengajak untuk berpuasa Ayyamul Bid misalnya, itu namanya dakwah gitu. Menyeru menyampaikan namanya tablik. Ketika kita sudah mengajak, itu namanya sudah dakwah. Bisa dipahami teman-teman? Masih. Ada yang menambahkan nggak? Antara konsep tablik dengan konsep dakwah. Nur Aini kan tadi saya ngasih catatan. Iya, Ustaz. Ya, tadi kan saya kasih catatan. Ya, waktu saya kasih catatan itu, waktu menjelaskan dakwah itu sendiri kan ada konsepnya. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa tuh bil hikmah? Bijaksana. Apa bil hikmah? Arti bil hikmah apa? Bijaksana. Dengan bijaksana. Ya, saya sering bilang kalau sebelum kita bijaksana harusnya bijak sini. Nah, itu penting. Itu loh, sebelum bijaksana Anda harus bijak sini. Kita kan seringnya minta kebijaksanaan kan? Ya, seringnya minta kebijaksanaan kan? Ya, Ustaz. Ya, harusnya sebelum kebijaksanaan Anda harus minta bijak sini. Gitu loh. Contoh yang gampang. Misalnya pengunduran UPM. Ini pengunduran UPM, misalnya saja yang paling gampang lah. Kan kalau seandainya batas waktu pembayaran UPM itu kan ada batas waktunya kan? Ya. Nah, kira-kira kalau Anda mau lakukan pengunduran UPM, sebelum batas waktu atau sesudah batas waktu? Sebelum. Itu yang bagus. Tapi banyakannya sesudah lewat batas waktu baru minta. Ngomongnya minta kebijaksanaan. Kira-kira bijaksana apa nggak bijak sini? Sana doang, sini belum lagi. Bijak sini doang, sana enggak. Bijak sini doang, nah bijaksana enggak. Padahal kan sebelumnya Anda sudah bisa memprediksi, kira-kira saya bisa nggak nih untuk pembayaran. Kalau nggak bisa,
berarti kita udah punya ancang-ancang. Oh, saya belum bisa bayaran nih. Saya baru adanya bulan sekian. Nah, itu ngomongin yang model kayak begitu. Itu. Mengajak kebaikan juga begitu. Dalam berdakwah itu juga begitu, bijaksana. Anda mengajak orang untuk sholat tepat waktu, tapi Anda sendiri tidak tepat waktu. Gitu loh. Ya. Anda ngajak orang untuk sholat berjamaah. Anda sendiri tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu konsepsi dakwah yang perlu ditinjau ulang bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Apa mau'izah hasanah itu? Mau'izatil hasanah itu Dengan cara yang baik, Bu Ustaz. Nah, mau'izah hasanah. Debat, Ustaz. Wal mau'izatil hasanah. Contoh yang baik. Oh, mau'izah ya, pengajaran yang baik. Contoh yang baik artinya. Ya, terus terang di kita ini sekarang krisis figur. Ya, benar nggak kalau dikatakan krisis figur? Benar banget. Iya. Iya, kalau kita bicara tentang teladan, kita harusnya meneladani baginda Rasul, bukan neladanin siapa-siapa. Tapi hari ini anak-anak kita, fansnya itu siapa? BTS, Ustaz. Lintar. BTS. Iya. Korea, opa-opa Korea. Bekasi Times Square. BTS. Ya, Bekasi Times Square itu kan BTS. Iya. Yang jadi idolanya itu. Padahal Masya Allah. Baginda Rasul itu udah teladan banget tuh. Gitu. Tapi hari ini banyak yang melupakan. Bahkan orang nggak boleh sih. Menganggap kalau orang ingat Nabi itu, waduh. Radikal. Iya, seperti maulidnya dan lain sebagainya. Gimana mau kenal Nabi? Padahal kalau seandainya dijelaskan, man ahabba syai'an barang siapa suka terhadap sesuatu gitu, fa'atsbahu, dia akan jadi pengikutnya. Gitu loh. Fa'aktsaruhu dzikran. Man ahabba syai'an fa'aktsaruhu dzikran. Barang siapa suka sesuatu, dia selalu banyak menyebut-nyebut yang dia sukain tadi. Gitu. Kayak teman-teman lah yang saat sedang jatuh cinta, yang sering disebut-sebut siapa kira-kira? Orang yang dicintainya. Iya, demenannya kan yang sering disebut-sebut kan. Coba, kalau demenannya disebutin, hatinya ngedek-dek nggak? Sangat. Deg-degan nggak kira-kira? Deg-degan kan? Iya. Nah, sekarang kita sama baginda Rasul, bagaimana sih cinta kita sama baginda Rasul? Katanya pengen dapat syafaat. Tapi faktanya cuma di gagasan doang, nggak direalitaskan. Sehingga nggak ditiru tuh semua apa-apa yang ada dari Rasul, tutur katanya, sikap dan perbuatannya, pemikirannya, hatinya. Gitu. Ini kita butuh idola, butuh banget idola. Gitu. Butuh figur yang perlu dicontoh gitu. Gitu. Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Duduk bareng diskusi. Jadi jangan pernah mudah menyalahkan orang lain gitu. Paham ya? Jangan mudah menyalahkan orang lain karena mereka pasti punya dasar. Gitu. Pernah dengar nggak kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i waktu membahas tentang rezeki? Belum. Nah, kayaknya Ustaz. Nah, ya kan? Ya. Waktu Imam Maliki itu waktu dalam sebuah majelis beliau mengatakan bahwa rezeki itu nggak perlu dicari, pasti datang sendiri. Terus kata Imam Syafi'i, nggak mungkin, mana ada rezeki datang sendiri. Rezeki itu harus dicari.
Lo burung aja buktinya dia nggak bakalan dapat rezeki kalau dia nggak keluar, gitu. Nggak keluar untuk mencari rezeki. Nah, terus kata Imam Malik, ya sudahlah, pokoknya saya bertahan pada pendapat saya bahwa rezeki nggak perlu dicari. Kata Imam Syafi'i nggak bisa, pokoknya harus dicari. Nah, terjadi silang pendapat. Setelah lepas itu akhirnya Imam Syafi'i selesai taklim tadi, Imam Syafi'i bergegas pergi. Waktu Imam Syafi'i bergegas pergi, akhirnya Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada Imam Maliki tentang rezeki itu sendiri. Gitu loh. Akhirnya dia melihat ada orang yang sedang memetik buah anggur, maka spontanitas Imam Syafi'i membantu orang yang memetik anggur tadi. Nah, setelah selesai dia membantu memetik anggur tadi, ternyata Imam Syafi'i diberi hadiah anggur. Gitu loh. Nah, Imam Syafi'i girang tuh, bener kan? Berarti rezeki itu saya dapatkan itu karena dicari gitu. Akhirnya saking senangnya dia ingin membuktikan kepada Imam Maliki bahwa inilah yang betul bahwa rezeki itu harus dicari. Akhirnya sampailah di majelis kembali, akhirnya diserahkanlah anggur tersebut dan menceritakan proses dia mendapatkan rezeki tadi. Dan Imam Maliki dengan santainya dia mengatakan, alhamdulillah di tengah terik matahari ini rasanya makan anggur, ya. Makan anggur ini nikmat sekali. Padahal saya nggak mencari anggur ini. Ternyata anggur ini datang sendiri. Iya. Coba antara guru dengan murid itu terjadi perbedaan, tapi nggak pernah ribut, nggak mudah menyalahkan. Itu sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Kita kelas kita aja belum seimam Maliki seimam Syafi'i, ribut melulu. Masalah kunut ribut, bid'ah lah, gitu. Ya, dibilangin nggak ada tuh dasarnya kunut itu bid'ah, gitu. Ya kan? Tahlilan bid'ah, gitu. Baca yasinan nggak boleh, coba. Padahal biarin aja di jalan, masing-masing punya dasar, kok punya landasan dasar. Ya, sekelas Imam Maliki dan Imam Syafi'i aja tidak berdebat dan tidak menyalahkan satu sama lainnya. Kita belum apa-apa, landasan dasarnya aja udah berbeda silang pendapat, pada akhirnya terjadi gesekan-gesekan dalam berdakwah itu sendiri. Dan ini Anda bisa saksikan di YouTube, di Twitter, ya. Sedih loh kita kalau ngeliatin model kayak begitu tuh. Ya. Harusnya kan nggak mencaci, nggak memaki, nggak menyalahkan. Monggo silahkan. Kalau ente doyan kunut ya kunut. Ente nggak doyan kunut ya nggak usah kunut gitu loh. Ente sholatnya pakai usoli ya monggo pakai usoli. Yang salah kan kalau Allahu Akbar baru usoli. Gitu kan? Kalau masih belum Allahu Akbar Anda pakai usoli ya silahkan. Mau usolinya dilafalkan, mau usoli dia sudah takbir Allahu Akbar usoli fardhu zuhur. Nah, itu yang salah. Gitu. Ya. Ini pentingnya supaya teman-teman juga paham gitu, tidak mudah menyalahkan orang lain karena masing-masing punya landasan dasar. Gitu. Dan dari dulu nggak ada ribut-ribut model kayak begitu. Gitu. Jadi tolong pahami agama dengan baik, gitu ya. Pahami agama dengan baik, pahami agama dengan landasan yang benar, gitu loh. Dan tanpa harus memberikan stigma kepada orang lain, tanpa harus menyalahkan orang lain. Makanya Anda belajar ada perbandingan madhab, Anda ada belajar tentang fikih, Anda sampai kepada fikih manajerial, gitu. Termasuk di dalamnya yang sedang kita bahas ini berkait dengan dakwah dan tabligh itu sendiri. Gitu. Coba deh Anda lihat, kalau Anda perhatikan jemaah tabligh bagaimana kira-kira. Ada kan jemaah tabligh kan? Iya kan? Nah, menyalah-nyalahin nggak? Enggak kan? Ya, pokoknya judulnya ya udah nyampein. Gitu. Sekarang ada nggak yang berani selain jamaah tabligh yang ngajak orang suruh jamaah datang ke rumah-rumah?
Beresiko nggak kira-kira? Banget. Beresiko. Diomelin nggak kira-kira? Diomelin. Ente kurang kerjaan, ngajak orang sembayang, itu urusan aneh sembayang, bukan urusan ente. Gitu. Tapi dengan santunnya, tutur katanya yang baik, dengan lemah lembut diajak tuh orang seperti itu. Gitu. Nggak nyalah-nyalahin. Ya. Nah, tentu masing-masing ketika orang melaksanakan kegiatan aktivitas dakwah atau tablik itu pasti berbeda-beda caranya, pendekatannya, metodologinya, gitu kan, strateginya. Beda-beda nggak? Ya. Beda-beda. Itulah pentingnya kita untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya dalam kaitan dakwah dan tablik itu sendiri. Ya. Mudah-mudahan dengan begini teman-teman punya wawasan yang luas berkait dengan dakwah, nggak mudah-mudah menyalahkan, nggak mudah menganggap enteng orang lain. Nggak ada dalilnya dari sononya gitu. Ya, tanpa harus menyalahkan satu dengan yang lain. Ini penting buat kita agar tasamuh antara umat Islam itu betul-betul saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan peluang satu sama lainnya dalam lingkup dakwah yang lebih strategis. Gitu. Ya. Karena kalau kita dakwah dalam hal yang sifatnya ibadah udah banyak, tapi hal-hal ibadah yang lebih daripada ini belum kekurangan kita dakwah. Jadi kalah strategi kita. Apalagi strategi dakwah yang sekarang ini kan yang dibenturkan kita adalah tentang Ghazwul Fikri. Pernah dengan Ghazwul Fikri? Perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Iya, ya. Sekarang ini yang sedang berkembang itu adalah perang pemikiran. Digiring opini kita, digiring pemikiran kita dari giringan-giringan yang menyimpang tadi. Gitu. Contoh yang real, Anda lihat. Bisa nggak membedakan Al-Quran dengan Pancasila? Kira-kira pertanyaannya salah nggak menyetarakan Al-Quran dengan Pancasila? Sangat salah, Ustaz. Salah banget. Salah banget. Nggak cerdas itu orang menanyakan Al-Quran dengan Pancasila. Al-Quran itu ciptaan Al-Khaliq kok. Pancasila makhluk yang buat. Kalau Al-Quran Khaliq. Gitu. Perjuangan Nabi Muhammad disetarakan dengan Soekarno. Benar apa salah? Salah. Bukan salah lagi, salah banget. Nabi Muhammad kelasnya kelas dunia, Soekarno kelasnya kelas Indonesia. Indonesia. Itu. Ya. Ini harus cerdas lah. Umat Islam ini yang perlu dicerdaskan gitu loh. Berkait dengan kemampuan analisis berpikir umat Islam ke depannya. Anda masuk surga, Anda pengen masuk surga apa enggak? Pengen. Ambisius enggak? Ambisius. Anda takut neraka enggak? Takut neraka. Kenapa mesti takut neraka? Pengen masuk surga. Ancamannya saat dalam Al-Quran. Padahal ayatnya sudah jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu. Jangan ente ngarepin surga, jangan ente takut juga neraka, tapi lakukanlah seluruh rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kalau udah ikhlas, ya nyertain deh, mau surga gampang, neraka juga jauh. Gitu. Makanya kalau bisa doanya jangan lepas tuh, doa yang 10 hal. Apa itu doa yang 10 hal? Allahumma nas'aluka salamatan wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa alaina akhiratil maut najatan minan nar wa afa'in hisab. Ada berapa tuh? Itu komplit banget tapi kagak tuh? Insyaallah. Dunia akhirat atau paket lengkap, Zat. Hah? Paket lengkap. Paket lengkap. Gitu. Pahe itu pahe.
Iya, paket hemat tapi lengkap. 10 ente minta sama Allah. Jangan lupain tuh 10 minta sama Allah tiap hari. Gitu. Selamatan fiddin. Selamatkanlah dalam agama. Hari ini kita menyelamatkan agama. Kalau pemerintah minta PPKM, kemudian masjid ditutup sementara, itu kan ada pro dan kontra. Gitu. Kalau kita bicara pro dan kontra, kalau ada yang bertanggung jawab, udah bersyukur nggak kita sebenarnya? Iya. Nggak kira-kira kalau ada yang bertanggung jawab? Udah ada yang bertanggung jawab, kita bersyukur. Urusan dia itu yang bertanggung jawab nanti. Ya. Ulama dan umaro dengan mengambil sikap untuk kegiatan aktivitas hari ini. Ya. Gitu. Wawasan kita harus dibuka sampai kepada hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal amfa indal hisab. 10. Ya. Itu barangkali yang perlu dipahami oleh teman-teman. Udah lewat dari Isya nih, masih ada mata kuliah lagi? Ada Sat, nanti Sat. Sosiologi pendidikan. Masih, Sat. Ya. Ya udah. Pertanyaan Pak itu tadi yang satu lagi. Silakan dijawab. Kenapa itu? Pertanyaannya Bang Ilyas, ya mungkin Bang Chandra mau bantu jawab atau Akhi Salman? Jangan angkat bendera putih dulu. Jangan bendera kuning. Jangan angkat bendera putih dulu, Neng. Saya coba jawab sesuai kemampuan saya, Ustaz. Ya, betul. Jangan angkat bendera putih dulu, jangan. Siap. Kalau menurut saya, kenapa banyaknya ujian umat Islam saat ini tuh karena kita mau husnuzon aja. Pertama yang harus ditanamkan tuh husnuzon sama Allah ya, Bang Ilyas. Bahwa kita tuh sebagai umat Islam mau dilatih kekuatan, mau dilatih seberapa teguhnya kita pegang prinsip Islam gitu, untuk meyakinin agama kita bahwa ini tuh pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang baik di balik semua ini gitu, ada kejutan Allah gitu. Terus? Ya, jadi di keseharian kamu aja jawab yang di. Ya, jadi yang harus kita lakuin ketika banyaknya ujian yang datang, kalau kita dakwah selalu dicemooh, selalu kuatkan hati aja gitu, kuatkan hati, yakinin bahwa perjuangan kita tuh nggak sia-sia gitu, pasti ada balasannya. Jadi kalau misalnya ini kita diituin, ya yakin aja gitu, tetap istiqomah melakukan yang terbaik buat agama gitu, Bang Ilyas. Gimana Bang Ilyas? Mungkin kurang puas atau mau ditambahkan atau gimana? Oke lah, nggak apa-apa. Oh, kayaknya kurang ini nih. Kenapa Bang Ilyas? Apa yang kurang menjanggal nih? Kenapa? Iya, maksudnya Bilang. Kenapa nggak bisa beriringan kan antara dakwah sama antara dakwah sama kondisi pandemi ini dengan ilmu kedokteran kan, gitu. Sedangkan yang saya ketahui itu, yang saya baca sekilas bahwa dalam kitab Al-Qanun kan itu luar biasa banget kan. Sebenarnya sih bisa seiringan, yang penting kan jaga yang namanya protokol kesehatan, yang itu kan lalu makan makanan yang bergizi gitu. Yang juga yang selanjutnya itu moodnya bagus gitu kan. Tapi dalam
kondisi ini gimana selalu disudutkan seperti itu ya gitu. Saya juga bingung juga gitu. Maksudnya apa ditutup masjid. Sedangkan kan secara emang sih pemerintah itu khawatir. Nah, gitu. Saya juga khawatir juga karena kan barang nggak kelihatan. Kalau kelihatan kan bisa ditangkal kan atau ditangkal. Ini yang saya jadi jadi janggal aja gitu, maksudnya kok sampai bisa ditahan gitu. Dalam hal ini ya dakwanya ini kan nggak tahu nih, katanya sampai tanggal 20 ya PPKM ini. Terus itu yang saya masih, kalau seandainya bisa diterapkan, bisa sebenarnya bisa. Karena kembali lagi sih urusannya juga sama sama perut sih. Mungkin ini kayak menyinggung pembahasan ilmu dan agama ya, Bang Elias ya. Gimana? Iya, enggak, maksudnya kenapa selalu ditahan-tahan gitu, maksudnya kan seharusnya kan dalam hal ini agama gitu kan, atau ustadz itu kan bisa mendakwakan dari berbagai hal kan gitu, tidak hanya di masjid aja kan, bisa pakai media yang lain gitu kan, bisa pakai media lain kan, bukan hanya di masjid aja apa segala macam kan, supaya bisa dilakukan gitu, walaupun sedikit terpisah gitu kan. Nggak, saya juga tertarik juga gitu, maksud sama yang ada di Turki, yang ada di satu lagi kalau di Mekah emang banyak gitu. Tapi saya tertarik mereka itu pakai siaran gitu, siaran yang pakai digital malah. Dakwanya dibuka tapi hanya beberapa gitu kan. Yang hadir, yang mengikutinya juga banyak juga. Itu yang saya, kenapa nggak bisa seperti itu gitu, pola pemikiran pemerintah gitu. Kembali lagi ke negaranya sih, karena kan kalau mereka misalnya negara Arab emang dominan ini ya. Kalau kita kan negara hukum gitu, misalnya kita banyak agama di Indonesia. Mayoritas Islam, tapi bukan negara Islam. Ya, coba bayangkan misalnya agama Kristen buat siaran seperti itu, kita merasa terganggu gak gitu misalnya. Begitu juga karena orang Kristen mungkin kita iniannya tuh, ciri khasnya tuh menghargai agama lain gitu. Jadi kalau misalnya kita dengan ininya memutuskan buat siaran untuk dakwah di Indonesia dengan cara seperti itu, ya agak sulit juga gitu ya Bang Elias. Jadi ya kan mungkin cukup efektif kalau misalnya dengan banyaknya inian YouTube kan, YouTube agama, YouTube dakwah, tinggal diri sendiri aja yang kreatif untuk menonton, untuk merutinkan kajian setiap waktu gitu, Bang. Gak perlu, karena percuma kalau misalnya disiarkan langsung, misalnya siarin langsung banyak, terus nggak berdampak juga gitu. Percuma, jadi mending sendiri-sendiri tapi membuat ada inian gitu, ada kemajuan. Mungkin begitu Bang Ilyas. Gak bisa disamain dengan negara lain karena kita negaranya ya gini, negara toleransi gitu. Gitu Bang Ilyas. Silakan minta pendapat yang lain. Gimana? Ada yang pendapat yang lain? Silakan. Ya, silakan. Mungkin Bang Salman, Bang Chandra, Kamu nih.
teman-teman lain. Ya, saya tambahin deh. Ini kan sudah waktunya juga, udah lewat banget deh. Pak, sosiologi jam berapa? Jam 8 biasanya, Ustaz. Oh, jam 8. Ini bayangin saja udah kelewatan. Ya. Yang pasti kalau kita bicara tentang dakwah hari ini di kita, gitu ya, apa ya? Umat Islam itu paling mudah banget loh untuk berkait dengan Dividend of Ampera, politik belah bambu itu. Dan sampai sekarang kan masih tetap terurai, gitu loh. Ya. Makanya kalau Anda paham tentang sejarah bagaimana Snokronyo belajar sampai ke Timur Tengah itu, ya, dan Aceh itu adalah wilayah yang tidak bisa dijajah, gitu ya. Akhirnya dia masuk ke situ, dia nikahi, dia menjadi seorang Muslim, dia nikahi wanita Aceh, gitu kan. Akhirnya dia rongrong tuh sedikit-sedikit tuh. Akhirnya dilakukanlah politik belah bambu yang disebut dengan politik Dividend of Ampera, politik belah bambu. Ya akhirnya ternyata umat Islam itu paling mudah, gitu loh. Hal-hal yang berkait dengan ibadah itu kadang-kadang lebih mudah diinikan. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Kalau tadi yang bilang itu dengan faktor ekonomi, ternyata ya itu juga menjadi bagian daripada kenapa perkembangan dakwah kita juga nggak bisa berkembang. Gitu. Kalau Nabi pernah mengingatkan kadal fakru ayakuna kufron, itu betul. Ya, kadal fakru ayakuna kufron, bahwa kefakiran itu cenderung mengantarkan orang kepada kemiskinan itu cenderung mengantarkan orang kepada kekufuran. Ya. Dan mayoritas umat Islam ini sekarang miskin apa enggak? Iya. Ya, kemiskinan itu yang menyebabkan pada proses itu. Padahal konsep Islam itu udah luar biasa loh. Bicara tentang infak, tentang jis saja, zakat, infak, sodako, itu kalau di manajerial sedemikian rupa, itu kekuatan itu sebenarnya. Gitu. Ya, Anda bisa kalkulasi lah duit sholat Jumat itu. Pengumuman sholat Jumat itu berapa duit di masjid itu rata-rata? Saldonya. 100 jutaan, Sat. Iya, coba kalau masjid-masjid besar itu udah berapa? Ya di komplek Anda lah, Anda hitung tuh. Iya, 140, Sat. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Ya, coba deh hitung-hitung kalkulasi. Rata-rata kalau sana di setiap masjid 2 juta aja, kali sekian masjid udah berapa? Itu yang belum terangkat nilai-nilai ekonomis. Nah, terus yang lebih penting lagi, ukhuwahnya kita ini umat Islamnya. Sekat-sekatnya terlalu banyak gitu loh. Sekat-sekatnya terlalu banyak yang pada akhirnya ya Anda bisa lihat konsep Al-Qur'an yang sebenarnya innamal mu'minuna ikhwatun gitu, bahwa muslim itu bersaudara, apabila sakit dia merasakan sakit. Gitu. Tapi Anda lihat jelas Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu tegas terhadap orang kafir, gitu ya, tegas dalam hal yang bersifat akidah, ruhama'u bainahum, dan saling kasih sayang terhadap sesama muslim. Sekarang terbalik nggak konsep itu? Terbalik. Sama orang muslimnya pada yang rangkul-rangkulan apa musuhan? Musuhan. Nah, sama orang non-muslim? Saling toleransi. Itu makanya media pendidikan ini sangat luar biasa lah sebenarnya. Maka teman-teman punya tanggung jawab berkait dengan pengembangan keislaman itu sendiri, berkait dengan lewat dakwah pendidikan itu sendiri. Makanya tadi ada pertanyaan, gimana sih Islam selalu diginikan-ginikan? Ya umat Islamnya sendiri yang nggak mau bangkit. Umat Islamnya sendiri yang nggak mau tercerdaskan dengan kondisi-kondisi saat sekarang ini. Ribut terus yang nggak berakhiran. Gitu. Nah, dakwah inilah yang barangkali juga bisa mencerdaskan, gitu ya, bisa mencerdaskan, bisa memberikan inspirasi kepada peningkatan mutu ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Coba Anda perhatikan,
gitu. Di Asasul Homsah gitu. 5 dasar pilar beragama itu. Pertama apa? Hifzuddin. Kemudian hifzul nafas. Habis hifzul nafas, hifzul akal. Habis hifzul akal, hifzul nasal. Habis hifzul nasal, hifzul mal. Tuh. Yang pertama disuruh jaga agama. Yang kedua suruh jaga diri. Gitu loh. Yang ketiga suruh jaga akal pikiran. Beragama itu pakai pikiran, jangan pakai nafsu. Gitu. Dulu waktu masjid masih belum dilarang, masjid belum ditutup sementara, itu pada banyak nggak orang pada ke masjid? Banyak nggak yang pada ke masjid? Nah, kurang kan? Nah, sekarang pas masjid ditutup, pada rame nggak? Komentar. Rame komennya doang. Rame komentarnya doang. Kenapa masjid-masjid ditutup? Nggak ada alasan umat Islam mestinya begini begitu. Bijak. Tadinya bijak tadi. Iya, ente kemana aja? Waktu masjid dibuka lebar-lebar, nggak ada ya ditutup sementara, kagak ada larangan. Itu masjid melompong, masjidnya mewah, isinya kagak, gitu loh. Subuh cuma 2 baris. Kenapa? Subuh cuma 2 baris. 2 baris, coba. Sekarang giliran masjidnya ditutup sementara, itu karena kebakaran jenggot, pada protes sana kini nggak bener begini ente takut kok sama COVID, takut sama Allah. Iya bener gitu loh. Takut itu sama Allah. Tapi ente jangan nyari penyakit juga. Ini yang perlu diluruskan ya. Yang perlu diluruskan oleh kita semua, memahami konsep yang benar gitu ya. Ada hifzuddin di situ, ada hifzul akal di situ, ada hifzul nafas di situ. Ya, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, gitu loh. Ya, menjaga keturunan agar keturunan kita juga tetap terjaga dengan baik. Jangan gara-gara akhirnya kita menimbulkan penyakit, gitu. Penyakitnya bisa menular ke keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Termasuk di dalamnya harta itu jangan hanya sifatnya finansial. Anak istri juga harta, lingkungan juga harta. Masyarakat juga harta. Jadi tolong jangan diartikan harta itu hanya sempit yang sifatnya material. Gitu. Sesak napas harta nggak? Harta saat. Harta. Ente gara-gara sesak napas beli oksigen, padahal oksigen udah gratis banget hari ini. Yang kesehatan nih, oksigen mahal loh sekarang. Iya kan? Padahal mending kita kalau ngirup mahal kosong Ustadz di mana-mananya. Makanya, padahal kita ngirup oksigen gratis loh, ya. Ngirup oksigen gratis, alhamdulillah gratis. Kalau suruh bayar kita nggak nyanggup. Oksigen rata-rata di rumah sakit itu harganya 400.000 untuk tabung besar, gitu. Yang cukup cuma 8 jam. Berarti sehari semalam 24 jam kita butuh 3 tabung. Berarti gitu, kita sehari semalam butuh 1.200.000 untuk bayar oksigen. Iya 1.200.000 belum nitrogen. Sekarang udah berapa lama pakai oksigen dan digratisin sama Allah? 22 tahun. 40 tahun saya Ustadz. Saya 22 tahun berapa ya? Gitu. Ya, itu aja barangkali ya. Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, Pak Makalah, terima kasih semuanya. Bisa sholat dulu, nanti baru dilanjut dengan kuliah berikut. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya. Baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan semua ya, sehat selalu. Iya, Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Itu Ustaz.
Astagfirullah. Bang Adi mana Bang Adi? Bang Adi?